Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Sholawat berikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami tentang lintasan dan sirkuit Euler dalam pemecahan masalah. Yang beranggotakan, saya sendiri adalah Anita, kemudian ada rekan-rekan saya, Koko Septiawan Hadi, kemudian ada Susilowati, kemudian yang terakhir ada Zulfa, dengan dosen pengampu Ibu Zubaidah Amir MZ MPD dan Bapak Musa Tahir MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal, membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Euler. Sirkuit Euler merupakan sirkuit yang melewati masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang memiliki lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Nah, di sini ada contoh dari graf G1 dan contoh dari graf G2. Nah, graf G1 itu merupakan graf Euler karena memiliki lintasan yang membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, yaitu dari PR, kemudian RT, kemudian TS, kemudian SQ, kemudian QT, dan yang terakhir ada TP. Nah, graf G2 itu merupakan graf semi-Euler, karena graf tersebut memiliki lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tersebut tepat satu kali. Nah, lintasan tersebut adalah dari PQ, kemudian QS, kemudian ST, kemudian TP, kemudian PR, kemudian RT, dan yang terakhir ada TQ. Tipe-tipe lintasan dan titlus Euler. Suatu tlap terhubung terbelah J merupakan tlap Euler atau memiliki titlus Euler. Jika dan hanya jika setiap timpul pada tlap tersebut berada genap. Tlap terhubung terbelah J merupakan tlap semi-Euler atau memiliki lintasan Euler. Jika dan hanya jika di dalam tlap tersebut terdapat dua timpul berderajat ganjil. Suatu tlap terhubung belah J merupakan tlap semi-Euler, memiliki lintasan Euler. Jika dan hanya jika J terhubung setiap timpul pada tlap tersebut memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Penerapan lintasan dan titlus Euler dalam pemecahan masalah. Gambar di bawah ini adalah depna lantai kaca sebuah gedung. Apakah dimungkinkan perjalanan melalui setiap pintu di lantai ini hanya satu kali saja? Jika kita boleh memasuki pintu yang mana saja. Nyatakan setiap ruangan termasuk ruang luar sebagai timpul dan pintu putih yang menghubungkan antar ruang sebagai sisi. Tlap ia diartikan ditunjukkan garis putus-putus di bawah ini. Setiap pintu hanya boleh dilalui sekali dipanjang seperti melalui setiap sisi di dalam tlap hanya sekali. Karena kita tidak diharuskan harus kembali ke titik awal ke belakang, maka persoalan ini sebenarnya adalah menentukan apakah di dalam tlap tersebut terdapat lintasan Euler.
Ada lab mempunyai lintasan ekular, maka alus terdapat dua timpul berdelada ganjil dan timpul lainnya berdelada genap. Dari presentasi lab yang diperoleh, terdapat dua timpul berdelada ganjil, yaitu timpul 1 dan timpul 7. Sedangkan timpul lainnya berdelada genap. Di dalam lab tersebut, kesimpulannya, kita dapat melalui setiap pintu di lantai itu tepat 1 kali. Saya akan membahas yang kedua, yaitu jalan berupa lintasan Euler. Jika jalan yang akan dilewati angkutan kota berupa lintasan Euler, karena jalan berupa lintasan Euler merupakan jalan yang mudah untuk dibuat rute angkutan kotanya. Jalan inilah yang digunakan oleh angkutan-angkutan kota pada umumnya, yaitu dari terminal yang satu ke terminal yang lainnya. Contoh jalan yang berupa lintasan Euler dapat dilihat pada gambar berikut. Pembuatan jalur pada lintasan Euler sama dengan jalur angkutan kota pada umumnya, di mana sang supir mulai berangkat dari satu terminal menuju ke terminal lainnya. Contohnya pada gambar itu kan ada terminal 1 berjalan ke simpul 6, simpul 6 ke simpul 7, simpul 7 ke simpul 3, dan kembali lagi ke terminal 1. Begitu juga sebaliknya dengan terminal 2. Yang ketiga yaitu jalan berupa sirkuit Euler. Jika jalan yang akan dilewati angkutan kota berupa sirkuit Euler, contohnya jalan yang berupa sirkuit Euler dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada contoh jalan di atas, setiap persimpangan jalan mempunyai jumlah cabang yang sama, yaitu bercabang 4. Pembuatan jalur pada sirkuit Euler hampir sama dengan pembuatan jalur pada lintasan Euler, tetapi tujuan akhirnya adalah terminal tempat angkutan kota tersebut berangkat, seperti terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada kasus jalan berupa lintasan dan sirkuit Euler. Nah, jika jalan yang akan dilewati berupa gabungan dari lintasan dan sirkuit Euler, teman-teman bisa melihatnya pada gambar di bawah ini. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kita harus melihat terlebih dahulu jalur mana yang bisa dibuat lintasan atau sirkuit Eulernya. Nah, memang terkadang tidak mungkin untuk membuat jalur lain tanpa melewati jalur yang pertama. Namun, untuk mengatasi masalah ini, mau tidak mau, kita harus menggunakan lebih dari satu jenis angkot pada beberapa ruas jalan. Pembuatan jalur angkotnya bisa teman-teman lihat pada gambar di bawah ini. Nah, untuk angkutan umum yang pertama, itu melewati sirkuit Euler, yang mana dia bergerak dari terminal 1, melewati busur 1, melewati busur 2, busur 3, busur 4, busur 5, busur 6, busur 7, busur 8, busur 9, dan kembali lagi ke terminal 1. Namun, untuk angkutan umum yang kedua, dia akan melewati lintasan Euler, yang mana bergerak dari terminal 1, kemudian melewati busur 1, melewati busur 2, busur 3, busur 4, busur 5, dan sampai ke terminal 2. Jadi untuk angkutan umum yang pertama melewati sirkuit Euler, sedangkan untuk angkutan umum yang kedua melewati lintasan Euler. Nah, kesimpulannya, lintasan Euler adalah lintasan yang memiliki masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Jika lintasan tersebut kembali ke lintasan asal, sehingga membentuk lintasan tertutup, maka disebut sirkuit Euler. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler disebut graf semi Euler. Nah, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi ketika membuat graf yang memiliki sirkuit Euler, yaitu graf harus terhubung. Yang kedua, semua simpul pada graf berderajat genap. Untuk membuat graf yang mempunyai lintasan Euler atau tidak membentuk sirkuit, maka harus memenuhi kondisi yang pertama, graf harus terhubung, dan yang kedua, graf memiliki tepat 2 buah simpul berderajat ganjil.
Penerapan lintasan dan sirkuit Euler dalam pemecahan masalah bisa menggunakan pemanfaatan pada pembuatan jalur angkot. Jalur angkutan kota akan lebih mudah dibuat jika jalan yang akan dilewati berupa sirkuit Euler ataupun lintasan Euler. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.